Apa kabarnya kalian semua? Kakak Nita berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama lewat online. Tapi walaupun hanya lewat online, adik-adik tetap harus serius, harus fokus dalam mengikuti ibadah. Ingat, yang pertama apa? Ya, jangan sambil tidur, jangan sambil main-main, apalagi sambil makan. Siap semua untuk beribadah? Yuk semua bangkit berdiri. Adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng, kita siap berdoa untuk mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kakak-kakak juga adik-adik semua dalam mengikuti ibadah online Charis Kids pada hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau memberkati setiap adik-adik yang di rumah, yang semua dalam keadaan siap beribadah kepada Tuhan. Kami semua akan diberkati lewat pujian, kami semua akan diberkati oleh cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kiana berdoa bangsa Indonesia bersama Tuhan Yesus pasti bisa bebas dari corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang tua, berkati orang tua kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, di tengah pandemi corona ini kami sedang melaksanakan sekolah online. Beri kami hikmat, kepintaran, serta kecerdasan agar kami dapat memahami semua pelajarannya walaupun lewat sekolah online. Dan setiap materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kami dapat memahaminya dan mengerti semua pelajarannya. Terima kasih ucapan padamu. Serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, luar biasa adik-adik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan sudah siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, menyapa semua saudara-saudara yang ada di rumah, menyapa papa mama, berkata halo, halo, hello, hello, dan olah-olah. Yuk kita memuji Tuhan. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu bersusah, sebab Yesus besertamu. Haleluya. Sekali lagi ya. Mari kita memuji Tuhan. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Hello, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Haleluya. Jadi adik-adik, ketika memuji Tuhan, gak boleh bersusah hati, gak boleh merasa payah, tetapi harus dengan sukacita, seperti kakak Dika dan kakak Devi yang selalu tersenyum. Coba kakak Sherry mau lihat senyumnya, perlihatkan senyum kalian yang termanis kepada papa mama atau kakak-kakak atau adik-adik yang di rumah. Senyum ya adik-adik, kita harus terus bersukacita dengan bersama Tuhan karena kita senang memuji Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan, senang-senang memuji Tuhan. Mari bersenang memuji Tuhan. Haleluya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan,
dan selalu bersukacita. Kita coba sekali lagi ya lagunya. Yuk, mari sama-sama dengan Kakak Dika dan Kakak Devi juga dan semua bersama. Haleluya. Yuk. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau ngantuk, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau ngantuk, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan harus suka menari, memuji dan melompat bagi kemuliaan Tuhan. Oke, mari kita terus memuji nama Tuhan. Masih semangat ya adik-adik yang di rumah? Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, bagaimana setiap hari bertambah dalam cinta sama Tuhan nggak? Pastinya dong, karena Tuhan juga cintanya semakin dalam, semakin luas, sampai mengatasi semuanya. Kita memuji Tuhan ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalam kasihnya Tuhan, bertambah-tambah dalam juga kasih kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Luar biasa anak-anak Tuhan. Mari kita terus semangat memuji Tuhan karena dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita harus menjaga hati. Jaga hati kita dan siapkan buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita muji Tuhan dulu ya. Yuk, jagalah hatimu supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan.
kami anak-anakmu, kami mau hidup kami selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum. Karenanya kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau duduk manis, kami buka telinga kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik Karis Kids, bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik dan kakak percaya Tuhan menjaga kalian, baik di rumah kalian maupun di sekolah kalian. Bagi yang sudah bisa bersekolah secara offline atau onsite. Oke adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Ayo. Terus siapa yang bagikan cerita minggu lalu? Ada yang ingat nggak? Ayo, coba kakak kasih waktu tanya ke mama, ke papa kalian, atau kakak, atau adik kalian yang mungkin ikut. Coba. Ayo. Udah belum? Udah? Oke, cerita minggu lalu tentang apa? Siapa yang bagikan firman Tuhannya? Oke, bagi yang benar jawabannya good. Oke, bagi yang mungkin siapa ya? Aduh kak, aku nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Tapi cerita minggu ini kalian harus simak baik-baik ya. Oke, dan kakak harap cerita dari minggu ke minggu kalian harus simak dengan baik-baik. Karena kenapa? Karena firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kalian untuk menjalani kehidupan. Bukan hanya pengetahuan yang kalian dapat dari sekolah, tetapi firman Tuhan. Agar apa? Agar rohani kita kuat di dalam Kristus. Ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau cerita ada seorang wanita yang cantik, yang setia, yang sekali lagi rajin. Wow, siapa itu? Siapa ya kira-kira? Yes, adik-adik. Namanya Ruth. Siapa sih itu Ruth? Oke, adik-adik. Ruth ini adalah seorang janda. Atau pasangannya telah meninggal. Oke. Dan dia tinggal bersama mertuanya, Naomi. Oke. Nah, adik-adik, dia bekerja, dia membantu untuk menghidupi kehidupan di keluarganya. Karena suaminya sudah tidak ada, adik-adik. Dia bekerja setiap hari. Dia memungut gandum atau ya kayak gabah gitu, adik-adik. Gitu, yang kecil-kecil gitu. Untuk apa? Untuk dia kelola dan untuk dia makan sehari-hari, adik-adik. Gitu. Dia memungut. Kenapa kak dia memunguti atau dia mengambil serpian-serpian yang jatuh? Karena gini adik-adik, dia tahu dia nggak punya ladang, dia tahu dia nggak punya, dia bukan orang kaya, dia hanya memunguti bekas-bekas yang tidak diambil oleh para petani, adik-adik. Nah saat itu dia ke ladang, adik-adik. Nah ladang ini punya seorang yang bernama Boas, adik-adik. Nah dia memunguti, dia ambil, dan apa yang terjadi adik-adik? Yang punya atau yang namanya Boas melihat dari jauh. Wah, dia tanya siapa itu? Apa yang dia lakukan? Oke. Pelayannya memberitahukan kepada Boas. Ini dia namanya Ruth. Dia adalah seorang janda, dia ada ini. Dia dikasih tahu dia adalah orang yang setia, yang merawat mertuanya. Wow, si Boas sangat kagum terhadap Ruth. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dia jatuh hati. Oke adik-adik. Nah adik-adik, walaupun Ruth tidak tahu ada yang melihat dari kejauhan, tetapi dia rajin. Dia rajin mengambil gabah atau gandum yang ada untuk keperluan sehari-harinya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu bahwa dia sedang dilihat atau sedang diamat-amati. Nah, kalau adik-adik adik-adik belajar deh. Apakah itu di sekolah kalian, baik secara online maupun onsite. Kalau misalkan orang tua atau guru kalian tidak mengamati kalian atau tidak melihat kalian, apakah kalian tetap mengerjakan tugas? Ayo, masih ngerjain tugas nggak? Atau mungkin bagi adik-adik yang mungkin masih kecil deh, kalau disuruh, ayo adik-adik hafalkan ayat hafalan sekolah minggu, apakah adik-adik menghafalkan? Atau nunggu Kanita dulu nelfon, ayo, kamu udah hafalin belum? Atau nunggu orang tua kalian bilang atau marah dulu, baru kalian hafalin? Kakak harap enggak ya adik-adik. Jadi walaupun tidak ada yang mengamati atau melihat kalian secara langsung, kalian tetap
melakukan yang terbaik, kalian tetap rajin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat kita dari surga. Dan Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang bekerja dalam kehidupan kita, yang terus ada dalam kehidupan kita, yang seharusnya juga bisa merasakan kerajinan kita dan kesetiaan kita di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam gereja kita. Oke adik-adik, nah lanjut ke cerita Rut dan Boas. Akhirnya Rut dan Boas menikah. Wow, Rut yang dulu seorang yang miskin, Tuhan angkat menjadi seorang istri. Oke, menjadi istri yang mempunyai suami, seorang yang kaya. Adik-adik, poin di sini bukan dari miskin ke kaya, enggak. Tetapi gini, adik-adik, poinnya adalah gini. Saat adik-adik mau melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan dengan setia, dengan rajin, dan taat, apa yang terjadi? Tuhan mengangkat adik-adik semakin tinggi. Bahkan kakak gak heran, suatu saat kalau adik-adik rajin sekarang, adik-adik setia, adik-adik dengar-dengaran terhadap orang tua dan guru-guru sekolah minggu, kakak yakin suatu saat adik-adik akan sukses. Suatu saat adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik. Oke adik-adik, dan kakak percaya juga saat kita melakukan dengan segenap hati, kita melakukan dengan semangat, tanpa aku nggak mau, tanpa mengeluh. Kakak percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Dalam Kolose 3 ayat 23 akan tampil di layar, berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Allah. Kakak ulang kembali. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Allah. Dikatakan gini, apapun yang adik-adik perbuat, apakah itu mengerjakan PR, apakah itu ayat hafalan, apakah itu berdoa, bahkan belajar secara online, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Kalau waktunya sekolah minggu harus dibangunin dulu, aku mau nggak boleh gitu adik-adik. Adik-adik harus semangat. Bahkan di sekolah sehari-hari kalau masih secara online, kan nggak ada guru yang lihat, Kak. Tetapi adik-adik ingat, Tuhan melihat kita. Adik-adik tetap harus rajin, tetap harus setia belajar ya. Oke? Karena lakukan semua itu seperti untuk Allah. Seperti untuk yang menciptakan adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Allah kita yang menciptakan kita. Lakukan itu semuanya untuk Dia. Karena kakak percaya saat kita melakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap tenaga kita, kakak percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan membawa kita untuk naik. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Apapun yang adik-adik perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap terus menghafal firman Tuhan, tetap terus berdoa, tetap terus rajin sekolah minggu, tetap terus belajar di sekolah maupun online maupun onsite. Tetap terus membantu orang tua kalian, tetap terus membantu kakak atau adik kalian ya. Jangan kendor, tetap semangat. Amin. Yang percaya katakan amin. Kurang kencang Yang mau rajin, yang mau setia di dalam Tuhan katakan amin. Yes. Oke adik-adik, jangan lupa ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dalam Kolose 3 ayat 23a. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Allah. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Allah. Oke adik-adik, jangan lupa loh, hafalin ayat itu, kirim video kalian dan atau foto kalian ke Kak Anita agar Kak Anita mencatat. Oh yang hafalin siapa ya? Dan mendapat poin loh. Nah poinnya itu adik-adik bisa tukar nantinya dalam bentuk hadiah. Oke? Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik terkasih, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik waktunya terima berkat dari Tuhan Yesus. Karena adik-adik sudah menjadi anak yang manis yang luar biasa ya. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan, Karis Kids, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan sudah membuat kami bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firman melalui kakak yang kami kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap kakak-kakak yang mengajar kami di Karis Kids dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Berkati papa, mama, kakak, adik-adik kami ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar gereja Karis Tuhan Yesus, biar kami semua akan diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan setiap kami, teman-teman kami masih bersekolah online, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan. Engkau akan memberkati untuk biaya-biaya sekolah kami semua untuk semester yang akan datang. Terpuji namamu Bapa, kami berikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau waktu engkau memulai ibadah ini, dan engkau akan diberkati Tuhan dari kecil, remaja, pemuda, pemudi hingga dewasa, dan Tuhan selalu memberkati dengan jasmani rohani yang berlimpah-limpah. Terimalah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.